rekan-rekan sekalian. Ini yang saya mau bilang. The very essence, ya, inti, the very essence of survival. Kita mau bicara survival perusahaan kita. Ya, the very essence of survival is action. Ya. Satu orang pernah cerita kepada saya pikir beberapa di antara kita juga mungkin pernah dengar cerita ini. Ya. Ceritanya adalah begini, in Afrika, ya di Afrika, ya, tentu semua tahu Afrika. In Afrika, ya, in the morning, a lion wakes up and starts running, hunting for a deer to eat. Tapi ya, di Afrika, setiap pagi seekor singa bangun dan mulai berlari, mengejar apa? Mengejar rusa untuk dia makan. Also in Africa, every day a deer wakes up and starts running away from the lion. Setiap hari di Afrika, seekor rusa bangun dan mulai berlari menjauhi singa yang mengejar dia. It doesn't matter, ya, tidak masalah, if you are the lion or the deer. The point is to survive, you have to start running. Anda memposisikan diri sebagai singa maupun sebagai rusanya itu tidak masalah. Poinnya apa? Poinnya adalah begitu Anda bangun, ya, ada ancaman, you start running. Ya. Kalau tiba-tiba di depan Anda ada singa, rekan-rekan sekalian, kita nggak akan nanya, Mas singa, sebelum saya lari ya, saya nunggu sebentar mau lihat, Mas tuh kalau mau makan saya tuh cuci tangan dulu atau enggak? Kita nggak nanya begitu. Ya, kalau tiba-tiba dicemplungin ke tengah laut, kita nggak nunggu dulu sebentar. Oke, kira-kira berapa menit sampai saya kehabisan nafas? No, kita langsung mulai berenang. Itu adalah built-in self-defense mechanism yang ada dalam diri manusia. Itu sebabnya ya, kunci survival, even dalam kondisi seperti ini, untuk perusahaan kita, ya, should be action. Nah, itu yang nanti kita akan cerita di sepanjang ya kira-kira mungkin 45-60 menit ini. Ya. Jadi, saya ingin mulai dengan satu perkataan. Ya, the cost of doing nothing right now. Ya. Kenapa ada kalimat itu? Karena kalau kita mau melakukan sesuatu pasti ada cost. Saya mau bilang itu dulu. Kita mau berubah, kita mau beli mikrofon, ring light, segala macam yang tadi saya cerita. Kita mau ngapain aja pasti ada cost. Dan dalam usaha, cost ini kan selalu kita perhitungkan. Ya. It's okay. You do you, tapi saya mau katakan begini, the cost of doing nothing right now can be everything. Ya, jadi pikir lagi, ya apakah dengan kita tidak melakukan apa-apa itu kita menyelamatkan atau mencelakakan diri dan perusahaan kita. Nah, action apa yang harus kita ambil? Yang pertama itu adalah begini, ya tentu kita nggak mungkin melakukan action langsung tanpa ada informasi apapun. Ya, ketika kita berhadapan dengan satu bahaya, misalkan ditaruh di depan singa itu pun, ya kita minimal harus tahu saya lari ke arah mana. Jangan saya lari lalu saya ternyata lari ke jalan buntu, ya celaka, ya sama aja, ya malah buang-buang energi kan. Karena itu mari kita mulai hari ini dengan bicara beberapa hal. Ya, tadi yang kita bilang charting behavior, charting habits. Kita memang sudah sampai di satu titik yang ini nggak bisa dihindari, ya inevitability. Ya tadi saya kasih nama di sini inevitability. Ini udah nggak bisa kita hindari. Ya perubahan sudah terjadi. Nah dalam kasus kita di pandemi COVID-19 ini, perubahan itu terjadi di sisi mana? Ya salah satu yang paling besar terjadi itu ada di lifestyle yang berubah. Ya PSBB, isi. Ya, paling banyak berubah di lifestyle, di habit. Nah, itu yang saya pikir adalah satu entry point buat kita sebagai orang-orang yang berusaha dan orang-orang yang jualan untuk masuk. Ya. Lifestyle yang berubah, itu berikutnya akan membawa apa? Membawa kita masuk ke satu
perubahan di dalam dunia bisnis. Akan ada bisnis-bisnis yang emerging, akan ada bisnis-bisnis yang sinking. Kita sudah lihat itu dan ini sudah sedang terjadi saat ini. Ya, masih terjadi, ya, tetapi sebagian besar banyak yang diantaranya kita sudah bisa lihat. Contoh sinking bisnis apa? Ya banyak, misalkan kita bilang bisnis hospitality. Ya, contoh emerging bisnis apa? Misalnya ya kita dengan sangat yakin bilang logistik, begitu ya. Ada emerging, ada sinking bisnis. Ya. Di sini saya titip pesan satu aja untuk kalau kita adalah business owner, ya don't think, ya jangan pikir bahwa we are above pivot. Ya, jangan pikir kita lebih daripada, jangan berpikir kita begini, jangan keluarkan pivot bisnis dari rencana kita. Ini sedikit pesan aja ya. Nah, setelah masuk fase ini, ya masuk fase ini, ekonomi baru akan mulai terbentuk. Ya, ketika habit sudah jadi lifestyle, ketika bisnis sudah berubah landscape-nya, ya kita akan punya satu ekonomi yang baru. Ya, ekonomi yang baru ini ekonomi yang seperti apa, ya, dan apa perubahan-perubahan yang terjadi di tengah-tengah ekonomi ini, nah itu yang kita mau coba lihat. Ya. Kita pelajari, ya, rekan-rekan sekalian, saat ini ada 4 perilaku yang berubah secara drastis di tengah-tengah konsumen secara umum. Ya, dimanapun bisnis kita, ya secara umum pada saat ini ada 4 perubahan besar yang terjadi di lingkungan konsumen. Yang pertama adalah karena PSBB tentunya kita jadi cenderung stay at home lifestyle, segala sesuatu dilakukan dari rumah, home based learning, belajar dari rumah, work from home, bekerja dari rumah, ya, home entertainment dan lain-lain. Jadi ini yang pertama, stay at home lifestyle. Yang kedua adalah ada satu movement, ya, back to the basic. Ya. Apa ini nanti kita cerita ya. Yang ketiga, ya, virtual, digital, segala sesuatunya dilakukan. Dan yang keempat itu adalah ada terjadi satu social anomaly di tengah-tengah konsumen pada saat ini. 4 poin ini, ya, mari kita discuss dan kita lihat apa yang diharapkan dan apa yang kita bisa lakukan untuk bisa tetap relevan sebagai seorang sales dan untuk bisa tetap relevan menjual produk kita sebagai seorang pemilik perusahaan kepada konsumen. Ya. Mari kita lihat yang pertama, ya, dengan stay at home lifestyle. Ya. Stay at home lifestyle ini setelah kita pelajari selama 6 bulan, 7 bulan, ya, berjalan, ya, ada beberapa poin, ya, yang lebih muncul daripada sekedar sekarang saya di rumah. Ya. Karena ketika sekarang saya di rumah, ya, itu berbeda dengan dulu saya di kantor dan keluarga ada di rumah. Itu perbedaan paling utamanya. Ya, sehingga sekarang itu ada satu budaya yang mulai berkembang itu adalah involvement. Ya. Do it yourself culture. Ya. Nggak ngerti Gus? Ya, oke, begini. Kalau dulu, ya, kita cenderung ada di luar, di tempat kita beraktivitas, kita sebut. Dan kalau kita di rumah, itu tempat kita beristirahat. Ya. Nah, sekarang tempat kita beraktivitas dengan tempat kita beristirahat itu jadi satu tempat yang sama. Maka dulu, kalau saya pengen ngopi, saya beli kopi. Ya. Sekarang kalau saya pengen kopi, saya pesen, bisa, betul. Tetapi ada tambahannya. Sekarang jadi saya juga pengen belajar bagaimana bikin kopi. Ya, yang setuju bilang yes. Ya. Iya kan? Siapa yang saya kena itu loh. kena tren bikin dalgona coffee juga di awal-awal pandemi, ya. Saya kocok tuh pakai garpu gitu ya. Sampai saya selain audio mixer beneran juga saya beli, ya. Sekarang nggak dipakai kalau yang itu, ya. Tapi jadi ada keinginan ingin do it yourself, ya. Ini adalah satu tren, ya, ini akan terjadi. Yang kedua adalah
orang mulai berfokus pada well-being of the whole family. Ya. Kalau dulu, ya, istri di rumah urus anak, ya, suami kalau anak di rumah dia pulang nakal, suami marahin istri, ya, suami yang melakukan silakan ngaku. Sekarang nggak bisa begitu, ya, suami juga di rumah, sehingga apapun yang suami lakukan, ya dia harus mikirin untuk anak-anaknya juga. Ya, jadi ada ini, perhatikan dulu ya. Jadi ada satu culture menuju involvement, ya. Ada satu culture untuk well-being of the whole family, ya. Dan parenting, ya, becomes priority. Ya, ini kalau nggak ada pandemi ini, ya, suster tetap berjaya, ya. Sekolah-sekolah, ya, kindergarten, tempat penitipan anak, yang di mall-mall tempat main-main itu apa kayak apa tuh yang di mall kayak Kidzuna begitu, itu yang berjaya. Tetapi karena pandemi ini, ya, semua itu nggak ada, suster paksa pulang, semua mall ditutup, anak nggak mungkin dibiarkan di kamar mengurus diri sendiri. Parenting becomes priority. Jadi apa? Perhatikan hal-hal tersebut ya. Jadi sehingga market lalu bergerak. Ya, jadi ada satu expected market behavior. Ya. Yang pertama apa? Yang pertama itu adalah karena orang-orang di rumah, mereka mau segala sesuatu accessible untuk mereka. Ya. Lalu mereka mau segala sesuatu itu convenient. Ya. Accessible dalam artian begini. Ya, kemarin terakhir saya beli ini kebetulan ada di meja saya beli baut, ya, baut untuk komputer. Ya. Sebelum ini, ya, kalau saya mau beli baut, ya, saya nggak akan beli. Kenapa? Karena harus pergi ke toko bangunan hanya untuk beli baut, lalu bayar parkir, ya, lalu ya itu. Tetapi karena sekarang tukang baut tetap perlu jualan, dia bikin accessible buat saya. Online, datang di hari yang sama, free ongkir. Ya. Accessible and convenient. Ya, jadi produk itu, apapun yang kita jual pada saat ini, itu dua hal ini. Ya. Kemudian, shareable. Ya. Nah, ini yang paling berpengaruh adalah begini. Kalau dulu kita mau jualan, kita berpikir untuk beli sesuatu untuk diri kita. Ya. Sekarang ada satu peluang yang sangat besar adalah apa? Ketika orang beli sesuatu sekarang, dia nggak bisa beli untuk diri dia. Saya kasih contoh begini, makan. Ya. Dulu ketika saya pesen makanan, ketika saya kerja di kantor, ketika saya beli makanan atau beli snack, saya beli untuk diri saya sendiri. Ya, sehingga pada masa lalu istri saya suka komplain, lu makan enak sendirian, ya kan? Ya saya di luar, dia di rumah ya masak lah, ya kan begitu. Tapi hari ini karena kita semua banyak di rumah, ya apalagi PPKM ini mengharuskan 75% waktu kerja kita juga di rumah sekarang, kembali mirip PSBB di awal-awal. Saya kalau mau beli snack atau makanan, saya nggak bisa beli buat diri saya sendiri. Saya harus beli, ingat, untuk apa? Untuk the whole family. Ini kesempatan yang saya terus terang lihat sudah mulai dimanfaatkan. Ya. Orang-orang mulai menjual makanan dalam jumlah yang besar dengan keistimewaan diskon dibandingkan jual untuk orang per orang. Ya, jadi ini bisa jadi satu peluang untuk kita. Ya, dan family oriented. Ya, kembali lagi bagaimanapun juga di masa-masa ini segala sesuatu mulai kembali menjadi family oriented. Jual handphone. Kalau dulu jual handphone, yang ditonjolkan apa? Feature. Jual laptop yang ditonjolkan apa? Feature. Hari ini, ya, barang elektroniknya sama. Barangnya sama. Tapi nggak bisa kita semata-mata menjual barang elektronik dengan mengandalkan feature. Ya harus dibungkus dengan sangat menarik kalau bisa dibungkus dengan satu elemen expected market behavior yang seperti ini. Misalnya, jual laptop ya dengan embel-embel apa? Untuk mendukung home based learning. Ya. Jual handphone ya. Untuk apa? Untuk mendukung
ibu-ibu di rumah buka online shop. Ya, itu yang terjadi, dan itu adalah sisi-sisi dan alasan-alasan yang sekarang bisa dipergunakan orang untuk masuk menjual barang-barang mereka. Hal-hal lain nggak berubah, ya. Hal-hal lain people buy by emotion, justify by logic, itu nggak berubah. Ya, tetapi bungkusnya kalau kita bisa bungkus dengan baik, ini bisa jadi satu kesempatan. So, seorang sales ya menghadapi produk yang seperti ini harus apa? Ya. Nah, ini PR buat kalian yang kita bicara sales ya sekarang. Satu itu harus present. Ya. Harus hadir. Mau via WA, mau via email dan lain-lain, ya seorang sales ya sekarang ini diharapkan untuk bisa selalu present, untuk selalu hadir. Ya. Dan bukan cuma hadir, ya seorang sales diharapkan untuk menjadi informatif. Ingat, orang meminta satu convenience, ya. Saya ketika mau beli baut, kembali ke baut ya, ini kebetulan sekali ada di meja saya nggak tahu spesifikasi baut, ya. So yang saya tahu cuma begini, baut buat hard disk komputer, ya. Nomornya, angkanya segala macam saya nggak tahu, ya. Maka saya chat penjualnya, dan dia kasih tahu itu nomornya sekian, bahkan dia kasih link. Oh, kalau mau beli di toko saya langsung klik link ini. Selesai, informatif. Ya, selamat sekali lagi kepada toko baut ini. Ya, lalu encouraging. Ya, ingat ya dalam hal-hal masa seperti ini nanti encouraging and caring ini nanti kita akan simpulkan juga di bawah ketika kita bicara mengenai social anomaly. Ya, jadi untuk dua hal ini saya skip dulu. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Ya. Mana ini? Nomor 2. Ya, nomor 2, ya expected market behavior yang kedua itu adalah tadi satu stay at home lifestyle. Oh, harusnya kurang satu. Yang satu adalah back to the basics. Ya, back to the basics. Basics itu apa? Ya, basics itu kembali kepada kebutuhan-kebutuhan yang mendasar dari hidup manusia secara umumnya. Ya, sekarang kalau kita tanya orang-orang, ya apa yang penting di dalam kehidupan dia pada saat ini, banyak di antara mereka yang akan jawab, yang penting saat ini sehat. Sehat apa? Sehat fisik dan sehat mental. Makanya apa? Makanya semua orang beli sepeda. Ya, padahal kalau sepeda disalahgunakan juga jadi nggak sehat. Tetapi orang mau sehat sekarang. Ya. Dan ini yang tadi sempat muncul sekilas, ya. Nah, ini adalah sebenarnya segitiga Maslow. Ini adalah satu gambaran ya tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada dan basic dalam diri manusia. Kalau dulu sebenarnya ketika bicara piramida ini, ya ketika zaman dulu bicara piramida ini ada satu konsensus ya bahwa yang di bawah itu harus dipenuhi, baru yang di atasnya akan perlu dipenuhi ya. Sekarang sebenarnya nggak berubah banyak, item-itemnya tetap sama, cuman memang per hari ini kita bisa melihat bahwa sebenarnya ini sedikit naik turun ya. Orang-orang sekarang udah mulai tidak lagi memperhatikan urut-urutannya. Maksudnya gimana? Contohnya begini, saya miskin nggak apa-apa deh, yang penting kelihatan di Instagramnya cakep. Ya, itu ada needs, ada esteem, ada keperluan recognition. Nah, itu bisa kita address. Ya, jadi di sales ya pada saat ini produk-produk diharapkan menjadi mempromote the basics kembali. Ya, jadi semuanya kita harapkan produk-produk, kalau makanan kita harapkan makanannya menjadi makanan sehat. Sepeda, ya saya kasih contoh sepeda. Kenapa? Saya juga baru beli sepeda. Selamat ya Gus. Ya, sepeda itu dari dulu juga sudah ada sepeda. Ya. Tetapi hari ini ya karena kondisi ya dibungkus dengan satu tema kesehatan dan kesehatan jasmani yang sangat-sangat baik ini. Jadi sekarang booming. Ya.
Jadi ini masalah bagaimana kita membungkus dengan mengarahkannya kepada apa? Kepada basics yang tadi. Ya. Nah, jadi makanya sebagai seorang sales, ya kalau tadi produk ya diharapkan bisa promote basic needs, yaitu ini yang ada di layar, ya maka seorang sales itu sekarang diharuskan untuk mengetahui basic apa yang bisa dipenuhi dari produknya. Ya, contoh, misalkan kalau kita bergerak di bidang keuangan, maka sangat penting bagi kita, apapun yang kita jual itu mengappeal kepada apa? Kebutuhan dan keamanan daripada orang. Ya, kalau asuransi jelas, kita gampang membayangkan asuransi dengan kondisi pada saat ini. Tetapi yang lain, ya misalkan kita jualan tabungan, kita jualan yang lain kalau dunia finansial, atau kalau kita memang ada produk, bagaimana kita membungkus dengan mengarahkannya kepada satu appeal for the basic needs. Ya, ini yang nanti akan menjadi kunci bagaimana kita berhasil dalam penjualan. Ya. Yang ketiga, ya kita ini sudah tahu lah ya, segala sesuatunya pada saat ini go virtual. Ya. Ketika go virtual, apa yang diharapkan orang? Ya, yang pertama itu adalah bahwa produk-produk kita bisa di Google. Ini sekarang rasanya sudah apa ya, sudah ya saya nggak tahu, mungkin saya sebutnya harga mati. Ya. Kalau saya ditawarkan satu produk yang saya tidak punya bayangan, hal pertama yang saya lakukan itu apa? Hal pertama yang saya lakukan itu lihat produk ini atau perusahaan ini ada di Google nggak? Ya kalau ada, ya good. Kalau nggak ada, mungkin saya akan ragu-ragu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah available online tentu, ya ingat cerita baut, ya. Dan yang ketiga itu adalah sekarang orang-orang kembali lagi menginginkan sesuatu itu sifatnya personalized. Kenapa? Karena kalau dulu mereka bisa pilih di tempat-tempat, sekarang mereka minta di-deliver kepada mereka, ya sehingga apa? Sehingga peluang untuk produk-produk yang bisa dipersonalize dibandingkan dengan mass product ini sekarang terbuka jauh lebih lebar. Nah, bertolak dari sana, ini ada PR yang sangat-sangat penting untuk seorang sales, yaitu apa? Seorang sales sekarang tidak bisa lagi biasa-biasa aja, dia harus menguasai teknologi. Ya ini, maka tadi saya bilang, ya ini ada satu beruntung juga kita dipaksa keluar dari comfort zone kita, karena sekarang seorang sales, yaitu harus tech savvy. Kita kalau ditanya sesuatu oleh seseorang, terutama berkaitan dengan produk kita, ya sekarang kita nggak bisa datang dan mendemokan lagi sebagaimana zaman dulu kita bisa lakukan. Orang nggak mau kita masuk ke dalam rumah mereka. Jadi kita harus menguasai teknologi sampai di tahap minimal tidak mengganggu pekerjaan kita. Hari ini, ya, kalau belum ngerti WhatsApp dan sosial media, kalau belum ngerti Zoom, wah, hidupnya akan sangat-sangat sulit sebagai seorang sales. Ya. Apalagi ketika saya ngomong kalimat berikutnya, dia harus punya online presence. Wah, tuh. Berarti kan dia harus punya account. Berarti kan dia harus ngerti pembuatan konten. Berarti kan dia harus banyak menguasai hal-hal yang berkaitan dengan bidang yang dia kuasai. Nah ini, ya, jadi memang PR untuk seorang sales di masa-masa seperti ini itu bertambah. Ya. Dan karena orang sekarang mau segala sesuatu yang personalized, maka PR-nya tetap juga nambah apa? Maka ada satu keinginan orang untuk mendapatkan personal touch. Ya. Saya stop di sini sebentar. Saya mau kasih lihat sesuatu. Ya. Karena sampai di sini lalu orang akan bilang begini, umur saya udah 65, ya harus belajar lagi, aduh susah gitu. Seperti pengusaha pendidikan yang saya cerita di awal tadi, usianya mungkin sedikit lebih tua dari saya, mungkin banyak ya, mungkin lebih tua memang. Dan dia enggan belajar. Ya, karena menurut dia kalau dia harus belajar lagi ini semua, dia akan menghabiskan waktu dan effort yang lebih besar daripada kalau dia hanya sekedar menunggu.
Ya. Maka saya ingin kasih lihat sesuatu rekan-rekan sekalian. Ya. Ini ya ada seorang nenek di Jepang. Ya, saya juga mendapatkan ini dari seorang kawan. Ya, belajar coding di usia 81 dan membuat game untuk rekan-rekan orang tua di daerahnya dia. Bukan 18, itu nggak salah ketik. Itu 81. Belajar coding di umur 81. Ya. Dan kita hari ini usia berapa? 35, 25, 45, dan kita menolak belajar hal baru, ya boleh tutup muka malu sama nenek ini. Ya. Belajar coding pada usia 81. Hari ini mau terjun jadi seorang tech engineer, belajar coding sekarang masih belum terlambat. Terlambat adalah ketika kapan? Terlambat adalah ketika kita bilang kita tidak bersedia. Ya. Tepuk tangan buat nenek. Ya. Action. Ya. Bagaimana dia mungkin tidak sepintar, ya tidak secepat, ya gerak yang orang-orang muda, ya tidak menghalangi dia, dan kenyataannya apa? Kenyataannya dia tetap bisa lakukan. Ya, karena itu kalau kita mau berpikir, kalau kita mau berusaha, itu banyak sekali hal-hal yang kita bisa lakukan dan upayakan di dalam kondisi-kondisi event, di dalam kondisi seperti saat ini. Saya ingat satu cerita, ya, saya bicara dengan seorang dari dunia perbankan, ya, dan dia lalu bicara mengenai survei, ya, ketika kalau kita mau pinjam duit dari bank, ya, maka biasanya orang-orang akan survei, ya, orang bank akan survei ke rumah kita untuk memastikan kita tinggal di sana dan lain-lain. Ya. Menarik adalah bahwa sampai hari ini, ya, banyak sekali lembaga-lembaga keuangan besar itu menolak untuk melakukan perubahan di proses survei ini. Ya. Ketika mereka menolak melakukan perubahan survei ini, lalu mereka terbentur PSBB, lalu mereka terbentur keengganan orang untuk menerima orang lain masuk ke rumah pada posisi seperti ini, ya ini dengan sangat jelas yang membuat satu penurunan yang sangat besar dalam bisnis kredit di lembaga keuangan. Ya. Padahal apa? Nah, padahal ini yang saya juga karena ini bidang saya, yang itu kita ketahui adalah padahal saat ini teknologi untuk memastikan hal-hal tersebut ada. Misalnya apa? Misalnya teknologi untuk tracking, ya tentu by consent, ya by consent, untuk tracking apakah seseorang ini berada di tempat tertentu selama satu periode waktu tertentu. Artinya apa? Artinya begini, kalau selama 1 minggu, ya, selama jam 10 malam sampai jam 3 pagi saya ada di tempat itu, ya kemungkinan besar itu rumah saya tidur di sana, benar. Ya, padahal hal-hal seperti itu tersedia. Ya, tetapi sampai pada saat ini, ya masih banyak sekali pihak-pihak yang memang menolak menolak kemajuan seperti itulah kalau saya boleh katakan. Ya, jadi jangan. Ketika segala sesuatu bergerak menuju ke arah virtual, bergerak menuju ke arah digital, jangan terlambat ikut itu. Ya. Satu lagi, ya. Nah, satu lagi adalah kita bicara mengenai adanya satu social anomaly. Ya, social anomaly ini adalah namanya anomali, ya. Bukan kopi, ya ada juga kopinya, ya, tapi bukan iklan juga, iklan kopi bukan. Ya ada satu dinamika yang berbeda dan mungkin agak aneh sekarang. Ketika zaman dulu maksudnya zaman sebelum COVID, ya, bukan dulu-dulu sekali juga, ya. Ketika sebelum COVID, ya kita kok rasanya bisa kemana-mana, ya, tetapi nggak kemana-mana juga. Maksud saya begini, ada teman-teman, ya, mungkin rumahnya dekat dengan kita,
Ya, mungkin rumahnya jauh dari rumah kita, ya. Tapi jujur, ketika kita lagi bekerja seperti biasa, ya, seberapa aksesibel lingkaran sosial kita? Pikir-pikir nggak terlalu ya, hanya itu aja orang-orang kantor, orang-orang pekerjaan kita, ya. Tetapi sekarang, ya, ketika kita nggak bisa kemana-mana, ya, tapi kok jadi kita kepikiran banyak tempat. Ya, ketika sekarang kita dengar berita tentang orang itu, jadi kita pengen cari. Kalau dulu dengar berita tentang dia, kita lupa. Paling kita ngomong, oke, habis ini teleponnya terus lupa. Tapi sekarang enggak. Ya, dan kita jadi ini, apa namanya, jadi cenderung lebih empathy. Ya. Itu yang harus dimanfaatkan. Produk itu harus empathetic. Salesperson itu harus empathetic. Ya. Nah, selama 9 bulan ini, ya, selama 9 bulan ini dan ke depan, ya, apa yang produk Anda, apa yang perusahaan rekan-rekan sekalian katakan tentang diri kalian sendiri, ya. Apakah ada satu empathic value yang dikeluarkan? Ya, kalau kita lihat, ya, beberapa hal yang menarik selama beberapa bulan ini adalah billboard, ya. Dekat rumah saya, di jalan menuju ke rumah saya ada satu billboard Aqua. Ya, ini bukan sebut merek ya, ada billboard Aqua yang sangat besar, ya. Dan di situ cuma tertulis begini. Ini pertama kalinya kami tidak ingin Anda melihat billboard ini. Ya, saya pikir di banyak tempat juga mungkin rekan-rekan pernah lihat billboard yang serupa seperti itu. Ini pertama kali kami tidak ingin Anda melihat billboard ini. Apa yang dia komunikasikan? Dia komunikasikan bahwa dia peduli, ya, bahwa dia ingin Anda aman, ya, bahwa apa? Bahwa dia berarti patuh pada peraturan. Ya. Itu komunikasi yang keluar, empathic value yang keluar, plus ada bonus, ya. Kalau kita lihat terus kita nyengir ya, dia bilang ya kita cukup lucu juga begitu ya, karena memanfaatkan media untuk permainan kata-kata seperti itu. Ya. Nah, apa yang produk Anda katakan kepada masyarakat pada saat seperti ini? AirAsia, ya, itu yang pertama di Indonesia menerapkan apa? Ketika penerbangan mulai dibuka kembali, dia yang pertama menerapkan, dia sediakan jasa untuk rapid test. Ya. Dan sebenarnya bukan hal yang sangat sulit dilakukan, ya. Tetapi memang satu value yang dia katakan adalah kami ngerti Anda perlu, ya, kami bantu. Ya, hal-hal seperti itu. Ya, dan seorang sales, ya, pada kenyataannya pada akhirnya juga harus bisa mengeluarkan value tersebut. Ya. Ini ada satu omongan, ya, yang dari dulu sampai sekarang itu it's very true. Ya. People don't care how much you know until apa? Until they know how much you care. Itu sekarang itu jadi jauh lebih penting bahkan daripada masa-masa sebelumnya. Ya, jadi orang tidak peduli seberapa banyak Anda tahu, sampai dia tahu seberapa Anda peduli. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, kita sambil sekaligus ya belajar bagaimana kita melihat ada satu market behavior yang baru, ya, bagaimana ada satu demand yang berbeda dibanding dulu terhadap produk dan terhadap salesperson. Nah, ini yang kita harus bisa penuhi demand itu. Sebelum apa? Sebelum dipenuhi oleh orang lain. Ini satu kesempatan di mana satu zaman di mana yang dulunya megang sekarang belum tentu megang lagi. Ya, bisa dibilang ini ada satu clean slate, ada satu titik start yang baru, yang semua orang diberi kesempatan start di tempat yang sama. Yang nggak sekarang sebenarnya, mungkin sekitar beberapa bulan yang lalu. Ya, tapi belum terlambat. Ya, karena itu apa? Kunci survival, the very essence of survival yang tadi saya bilang itu adalah action. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita harus lihat new habits yang ada pada saat ini di market seperti apa. Ada 4 yang saya sharing pada
sore hari ini. Ada lebih nggak beberapa yang lain? Mungkin ada. Ya, tapi 4 yang ini sangat besar pengaruhnya. Dan apa? Dan kita sebagai pemilik bisnis, sebagai pemilik usaha, ketahui apa expected market behavior, apa expected terhadap produk-produk yang kita miliki pada saat ini. Apakah sudah penuhi? Apakah ada 2-3 poin yang terlewatkan? Apakah ada 10 poin yang terlewatkan? Ya, ini cuma 10 poin, maksudnya kalau terlewatkan ya semuanya maksudnya. Ya, jadi evaluasi kembali produk kita ya business owners, dan sekali lagi saya remind bahwa not all of us is not above pivot. Ya, kalau perlu ya harus, karena apa? Ada bisnis yang rising, ada bisnis yang falling. Ya, kalau kita tidak nebeng ke arus naik itu mungkin sulit. Dan untuk salesperson ya juga sama 10 poin ya berkaitan dengan perubahan behavior di market pada saat ini. Ayo kita usahakan agar 10 poin itu sekarang juga kita miliki ya, agar kita juga bisa setiap saat melayani dan setiap saat memperhatikan kebutuhan klien kita ya, dengan apa? Dengan nilai-nilai yang semakin lama semakin empatik, semakin mengerti kebutuhan dia itu apa, tapi di sisi lain juga semakin membuat kita maju, semakin membuat kita modern, digital, tech savvy. Ya, jadi ini sedikit sharing ya. Banyak sekali hal-hal yang kita bisa terus lakukan. Untuk itu, TSC atau Track Pro Squad Community hadir buat teman-teman sekalian. Ya, jadi seperti saya kasih contoh ketika seseorang sedang membuat satu online presence misalnya dan membuat satu personal touch ya, saya perlu ilmu tambahan mengenai hal itu. Jangan khawatir, minggu depan hari Jumat di jam yang sama ya, rekan kita Daniel Hermansyah, owner dari Kopi Seco, akan sharing persis hal itu apa yang perlu dilakukan. Jadi tinggal daftar, hubungin Pak Kevin boleh, hubungin Ike boleh, hubungi nomor yang tertera atau via email atau via link yang di-sharingkan. Itu kita minggu depan belajar sama-sama mengenai branding. Ya, itu yang apa namanya? Itu yang 2 poin langsung tersentuh dalam tabel sebelah kanan mengenai sales itu. Ya.